warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Assalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawala. Qala Allah Ta'ala fi kitabihil karim. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus syiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Sadaqallah. Bapak Ibu jamaah salat subuh rahimakumullah. Alhamdulillah pada subuh hari ini kita kembali hadir untuk mengikuti salat subuh berjamaah. Kemudian kita tambah waktunya taklim sekitar 7 menit kurang lebih. Mudah-mudahan sedikit demi sedikit pemahaman kita tentang hal-hal yang berdasar di dalam Islam ini menjadi pegangan kita untuk menjadi kita sebagai orang tua untuk mendidik anak istri kita, ya, yang di kemudian hari akan kita bertanggung jawab tentang mereka semua. Kita kembali kepada apa yang kita sampaikan kemarin subuh, kebaikan-kebaikan yang kita lakukan dalam hidup, lebih khusus di dalam bulan Ramadan ini akan mempengaruhi nilai-nilai ibadah kita, nilai amalia kita, nilai puasa kita. Sebagaimana sudah kita baca ayatnya dalam surat An-Nisa ayat 36. Wa'budullaha wa la tusyriku bihi syai'an. Beribadatlah kamu kepada Allah dan jangan kamu mempersekutukan Allah dengan sesuatu. Allah Subhanahu wa Ta'ala, akhir dari penjelasan saya kemarin subuh, kita dengar dialog Allah dengan Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam ketika membaca Al-Baqarah ayat 152. Fadhkuruni adzkurkum washkuruli wa la takfurun. Di sana Allah Subhanahu wa Ta'ala mengatakan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yaqulullahu ta'ala, berfirman Allah Ta'ala kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, inni wal insu wal jinnu lafi naba'in 'adzim. Sungguh aku, sungguh manusia dan sungguh jin dalam pemberitaan yang maha besar. Aku akan dibicarakan oleh manusia, oleh jin, oleh semua makhlukku. Mereka akan berbicara tentangku. Ada yang berbicara tentangku dengan ilmu, ada yang berbicara tentangku dengan kejahilan dan kebodohan, ada yang berbicara tentangku dengan ikut-ikutan tanpa pengetahuan. Nanti mereka akan membicarakanku. Ada yang membicarakanku dengan ilmu dengan baik, dan ada yang membicaraku dalam bentuk caci maki dan kebodohan. Subhanallah. Sudah disebut oleh Allah dari itu. Ya. Labi naba'in 'adzim, dalam pemberitaan yang sangat besar. Ya. Akhluku, ya, yang bodoh gayo. Mereka tahu aku yang menciptakannya, aku yang menjadikannya manusia ini. Tapi banyak sekali manusia tidak menyembah kepadaku. Jangankan menyembah, mengenalku tidak tahu. Jangankan mengenalku, menyebutku tidak pernah tahu. Ya, ashkuru
gairu yashkur. Aku yang memberikan dia rezeki, aku yang memberikan dia segala-galanya, tapi banyak di antara mereka yang tidak bersyukur kepadaku. Nah, dengan demikian Bapak Ibu, ini peringatan Allah kepada kita, pada Nabi, bahwa di antara kita manusia ini ada yang seperti itu dalam kehidupannya. Ya, dia tahu dari dahulu sebenarnya penyakit kita itu sama, dan beda dari penyakit anak Adam sampai hari ini sama. Ya, penyakit Habil juga ada tempat kita, sifat Habil yang mulia ada tempat kita. Ya, nah, sifat Nabi Nuh dan anak-anaknya ada tempat kita. Kemudian sifat anak Nuh yang keras kepala itu Kan'an ada juga tempat manusia lain. Sama itu ada. Coba Bapak tanya kepada orang kafir, la in sa'altahum man khalaqas samawati wal arda la yaqulunna Allah. Coba kamu tanya orang-orang kafir itu, siapakah yang menciptakan bumi dan langit? Mereka mengatakan Allah. Kalau kita tanya lagi, kenapa kamu menyembah selain Allah? Kenapa ada di antara kamu menyembah matahari, menyembah bintang, menyembah roh-roh orang yang sudah meninggal? Kenapa kamu menjadikan makhluk-makhluk sebagai perantara mendatang kepada Allah? Ya, mereka mengatakan wa ma na'buduhum illa liyuqarribuna ilallahi zulfan. Kami tidak menyembah mereka batu, kayu, ya, roh-roh orang yang sudah mati atau manusia-manusia, tetapi mereka adalah jalan yang mendekatkan kami kepada Tuhan. Turunlah surat Al-Fatihah itu, Iyyaka na'budu, hanya kepadamu kami menyembah, hanya kepadamu kami minta pertolongan. Minkal ibadatu wa alaiyal amr. Dari pihakmu menyembah dan dari pihakku menerima penyembahanmu. Dari pihakmu minta tolong, aku memberi pertolongan. Dijelaskan lebih jelas oleh Nabi, idza sta'anta fasta'in billah. Kalau kamu minta, minta langsung kepada Allah. Kamu sudah dimerdekakan oleh kalimat la ilaha illallah. Tidak ada ilah yang kami sembah kecuali Allah. Kamu sudah merdeka semua dengan kalimat itu. Maka kamu punya hak minta di mana, kapan saja. Apakah kamu menyebut namanya Ya Rahman Ya Rahim? Apakah kamu memanggil kekuasaannya Ya Qadir? Ya. Apakah kamu mengambil sifatnya Ya Halim? Urusanmu minta aja kepada Tuhan. Ya. Itu tauhid wa'budullaha wa la tusyriku bihi syai'an. Tambahan yang kemarin subuh. Kita ke bagian kedua. Wa bil walidaini ihsanan. Di garis bawah ini. Dan kepada kedua orang tuamu hendaklah kamu berbuat ihsan. Ihsan itu lebih tinggi dari khair. Khair itu baik, ihsan terbaik. Ihsan itu terbentuk dari kata hasan, menjadi ihsan yang terbaik. Ya, yang terbaik. Nah, dengan demikian Bapak Ibu, maka berbuat baik kepada kedua orang tua itu bagian kedua dari kebaikan, ketaatan, pengabdian manusia kepada Allah. Kalau dahulu sebelum Nabi Muhammad orang tidak bisa membedakan, ya, mana bapak, mana ibu, mana anak,
mana saudara, mana ipar, kabur. Tapi ketika datang Islam pada saat itu, lalu menjelaskan hak-hak bapak, hak-hak ibu, hak-hak anak, kewajiban bapak, kewajiban ibu, kemudian anak terhadap orang tuanya. Lalu disebutlah setelah manusia taat kepada Allah, lalu disuruh manusia ya wabil walidaini ihsana, kepada kedua orang tuamu hendaklah senantiasa kamu berbuat ihsan. Pertama, cara berbuat ihsan kepada kedua orang tua itu, yang pertama dilihat dulu dari sisi adab, dari sopan santun. Ya, adab dan sopan santun itu kelihatan di dalam Al-Quran. Ya, wala taqul lahuma itu sopan santunnya. Wala taqul lahuma jangan kamu mengatakan pada orang tua. Wala tanharhuma, jangan kamu membantah, menghardik orang tuamu. Itu adab, itu sopan santun. Ya, itu bentuk ketundukan sopan santun anak kepada orang tuanya. Wa qul lahuma uffin wa la tanharhuma wa qul lahuma qaulan karima. Agama tidak cukup mengatakan, jangan mengatakan pada bapakmu, orang tuamu, jangan kamu menghardik, ya, membentak kedua orang tuamu. Tapi agama menunjukkan adabnya bagaimana. Wa qul lahuma qaulan karima. Kalau kamu mau berkata kepada orang tuamu, hendaklah karima, bahasa yang mulia. Qaulan layyina, bahasa yang lemah lembut. Qaulan salima, bahasa yang selamat. Qaulan ma'rufa, ucapan yang baik. Qaulan shadiqa, perkataan yang benar. Ya. Nah, dari sisi adabul insan, dari adab manusia kepada manusia dan manusia kepada orang tuanya, ya, disuruh kita oleh agama, kalau kamu pandang orang tua itu, pandang dengan kecintaan dan kasih sayang. Jangan kamu melihat orang tuamu dengan tatapan yang murka, dengan benci, dengan tidak senang. Ya. Lihat mereka dengan sopan santun hati. Sebab ibu bapak ini pintu kemudahan hidup. Jangan anggap remeh, Pak. Pintu kemudahan hidup, urusan kita dipermudah oleh Allah. Cita-cita kita dipermudah oleh Allah. Umur kita berkah. Harta-harta kita berkah, pengetahuan kita berkah. Buah dari ketaatan kita pada orang tua kita. Seolah-olah Allah mengatakan, "Hai manusia, wakilku di dunia itu ibu bapakmu." Tidak mengatakan demikian, tapi seolah-olah mengatakan demikian. Maka ada hadis mengatakan, ridallah bi ridal walidain wa suhtullah bi suhtil walidain. Ridha Allah, ridha senang Allah itu tergantung ridha senang bapak ibumu. Murka Allah tergantung murka senang ibu bapak. Ya. Maka secara adab, sopan santun diberikan. Kalau kamu berbicara dengan orang tuamu, ya, seperti tadi, ya, qaulan karima, bahasa yang lemah, yang mulia. Qaulan layyina, bahasa yang lemah, lembut. Qaulan salima, bahasa yang selamat. Ya. Qaulan ma'rufa, bahasa yang baik-baik.
Qaulan shadiqa, bahasa yang benar. Benar, kalau kita mau bantu bapak ibu kita disuruh itu, ya bantu, jangan tak bantu. Rasa sanggup bantu. Itu mempermudah urusan hidup, mempermudah segala-gala dalam kehidupan. Nah itu. Jadi Allah Subhanahu wa Ta'ala telah memberikan satu contoh. Mungkin ada dua pertemuan khusus untuk orang tua ini. Kasih contoh oleh Rasulullah SAW. Siapa yang tidak pernah tahu bahwa ada sahabat Nabi dalam sejarah itu, namanya Alqamah. Luar biasa sahabat ini. Sahabat yang sangat taat, yang dicintai Nabi, dekat dengan Nabi. Alqamah hebat. Ya, pada saat dia masih bujang-bujang, ya belum nikah. Setelah nikah, ibunya tinggal sendiri. Dan tua betul ibunya. Ya, jalannya itu hanya kesot-kesot. Jalannya, ya, tidak kuat betul kalau berdiri tegak. Kalau dipaksa baru. Begitu keadaan ibunya. Nah, setelah dia bernikah, lama-kelamaan tidak pernah mengunjungi ibunya. Dia tidak pernah tahu siapa yang bantu ibunya, siapa yang memelihara ibunya. Ya. Ditambah dengan istrinya. Istrinya mengatakan, "Tak usah terlalu kamu lihat ibumu, dia tua sebentar lagi mati." Ya. Makanya cari suami yang mencintai ibu bapak kita. Cari istri mencintai ibu bapak kita. Ya. Cari suami yang mencintai mertuanya seperti mencintai ibunya, dan sebaliknya seperti itu. Ini sejarah Alqamah. Orang yang masuk surga, apalagi pada kita, yang masuk surga sudah seperti itu nasibnya. Ternyata bapak-bapak, ibu-ibu, apa permintaan istrinya justru Alqamah yang lebih dulu meninggal dunia. Ya, jangan melihat orang sudah tua, ya, tidak usah dia akan mati. Ini kita dulu yang mati. Daun kayu tidak mestinya yang kuning yang berguguran, yang hijau-hijau berguguran juga. Ya, lalu Alqamah ini sekarat 3 hari 3 malam, bahkan riwayatnya itu 1 minggu. Semua sahabat dipanggil untuk berdoa agar Alqamah segera meninggal dunia, karena sekaratnya begitu sulit. Sampai akhirnya datang Nabi. Nabi berdoa pun Alqamah belum juga meninggal dunia. Coba bayangkan saja bapak-bapak, ibu-ibu. Ya. Akhirnya Rasulullah bertanya, apakah Alqamah ini, mana istrinya? Saya ya Rasulullah. Apa pekerjaanmu? Saat ini dijelaskan pekerjaannya, usahanya. Nah, selain itu bagaimana? Apakah dia masih ada orang tuanya? Oh, masih ada ibunya. Oh, ini rahasianya Alqamah ini tak mati-mati ini karena ada ibunya. Panggil ibunya. Ibunya sudah tua. Katanya Rasulullah, usung bawa ke sini. Ya, datanglah. Bu, maafkan anaknya. Kalau ibu tidak memaafkan anaknya, Alqamah ini dia tidak akan meninggal. Ya Rasulullah, aku tidak akan memaafkan dia. Ya, karena dia dari sejak kecil Rasulullah baca bapaknya meninggal. Perang dalam keadaan perang denganmu dulu. Aku yang membesarkan dia, aku yang mendidik dia. Ya, aku cari ongkos, cari upah, bekerja untuk membesarkan dia. Tapi setelah dia nikah, maka dia meninggalkan aku selama-lamanya. Apakah aku hidup, apa aku sakit, apa aku meninggal, apakah aku makan? Tidak pernah dia melihatku ya Rasulullah. Kalau begitu aku tidak akan mengampuninya. Kalau demikian katanya Rasulullah, wahai sahabatku, ambil kayu bakar, bakar saja dia. Bakar saja Alqamah. Kalau kamu tidak bakar, dia tidak akan mati. Ya, sakaratnya dalam keadaan menderita dan sengsara.
Ya, setelah dikumpulkan kayu bakar, mau dibakar bapak-bapak, datang ibunya. Ya Rasulullah, aku maafkan dia. Begitu dia mengatakan aku maafkan dia, aku tidak tega sebagai ibu untuk anaknya dibakar sampai mati. Aku maafkan semua kesalahannya ya Rasulullah. Saat itulah Nabi mengatakan, ya Alqamah, qul la ilaha illallah. Man akhiru kalamuhu la ilaha illallah dakhala al-jannah. Wa man akhiru kalamuhu la ilaha illallah dakhala an-nar. Wahai Alqamah, ucapkan la ilaha illallah. Kalau akhir katamu dengan la ilaha illallah, kamu akan masuk surga. Kalau tidak, kamu akan masuk neraka. Ya, maka Alqamah mengatakan la ilaha illallah. Betapa tinggi ya akhlak ketaatan kita kepada kedua orang tua kita. Sahabat Nabi saja seperti itu, apalagi kita. Ya, didoakan Nabi juga tidak mempan kalau tidak dimaafkan oleh ibunya. Oleh karena itulah setelah kamu taat kepada Allah, berbuat baiklah kepada kedua orang tua. Ya, ini digarisbawahi, dicatat betul ini, kita berbakti dan taat kepada orang tua. Dan season kedua nanti untuk kedua orang tua kita akan lanjutkan besok subuh insyaallah. Barangkali ini yang bisa kita sampaikan pada subuh hari ini. Demikian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.